di sekitar hand gesture kita. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan program mengenali apa yang akan kita ciptakan gitu. Apa yang akan tujuan kita program itu mengenali apa, guys. So, this step is crucial because the model learn from this annotation. Jadi, model yang akan kita ciptakan nanti itu akan menggunakan atau belajar dari anotasi yang kita ciptakan. Nah, we can create a labeling dataset. It's using a website that's called RoboFlow. So today I'm gonna give you a tutorial how to labeling dataset from RoboFlow. Okay. Sorry boss. Now this first one, we can search RoboFlow in Google, guys. RoboFlow. Then we enter. Then we sign in. Wait. Okay, this look like when we already sync into RoboFlow. Jadi gini kalau kita sudah masuk ke RoboFlow. Kemudian we going to projects. Nah, we can create projects. So we're name the projects. Okay guys, before we going to the project, let me share datasets link to you guys. Wait a minute. Okay guys, you can open. Yeah. Okay guys, you can open the datasets in the link I sent in the chat column, guys. So first, let me break down the dataset. Nah, we have two datasets. I name it 1 and 2. The 1 is for yang pertama itu untuk robot gerak maju. Is for nah, the dataset is 50 image
It's a hand gesture image with a variation. Jadi ada beberapa variasi hand gesture. Nah, di sini itu gestur kepalan tangan. Nah, the next step we need to labeling at the label or at the bounding box to this dataset. Itu maksudnya TP gitu. The second dataset is second gesture. Jadi ini adalah gestur kedua. Terakhir baru ada itu gambar. Oke. Kita gambar di sana. Nah, have you already opened the link I sent, guys? Hello. Lanjut pembuatan itu. Okay. After that, we need to give a labeling or a bounding box to these datasets. Terus tapi itu Nah, to give the bounding box, we need to use RoboFlow. sampai bangun pagi. Then we name Modul. Cuma pelajari aja gitu loh. Nah, Printnya itu okay. TP masuk bikin. Oke, makasih Bil. Ayo coba apa? Okay, in RoboFlow we need to create a project that name gesture recognition or etc. You can name it by yourself. And the annotation group are Oke, baik. Nah, ini. Oke. Oh. Oh, iya paham lah kok. then we can skip other. Then continue with public. We already have the project, then we need to upload the dataset. So can select files and we need to upload the data that folders name 1. Jadi kita harus pertama kita akan mengupload data dengan folder yang bernama 1. Okay, then we click save and continue. Click label myself, and then we click the start annotating. Close. Nah, for the YOLO we need a bounding box. Jadi di YOLO kita butuh bounding box or labeling. Nah, we use these tools. Okay, then we just drag and for the first data we name it sport word. Jadi so this data are used to make a robot go forward. Jadi data ini digunakan untuk membuat robot bergerak maju. So we save and enter. Nah, we have a forward class here. So we need to annotate the 45 data. Nah,
do it again like tadi. Jadi kita lakukan seperti tadi. Jadi kita belikan label atau bounding box again to the picture atau ke data yang ingin kita analisa atau data yang ingin kita ketahui. Jadi save, enter. Then we need to repeat it to all image. Okay. Okay. Nah, that we have labeled for image, guys. So we in this case we need to distribution atau we need to split image to 3. Jadi kita akan membagi gambarnya itu menjadi 3. The first is train and valid for validation and test. Jadi untuk proses trainingnya nanti we need to split the image into 3. Jadi misal kita punya gambar sejumlah 45. Jadi kita biasanya itu for training we use 80%, 10%, and 10%. Jadi kita menggunakan 8, 1, 1. Jadi 8 banding 1 banding 1. Jadi we need to labeling 10 data first. Okay. Actually guys, we can give otomatis bounding box atau kita bisa ngasih bounding box otomatis. Jadi gimana caranya? Caranya itu kita pakai model yang sudah ada. Tapi karena ini kita belajar dari dasar, jadi kita belajar dari benar-benar scratch. Jadi we learn from the scratch, from labeling to training, and the final is to the embedded system. So we have already 10 data are labeled. Then nah, we split. Nah, like this guys. We can choose to split value. For me, I used to split it to 80, 10%, and 10%. Jadi biasanya saya tuh ngebagi untuk pembagian datasetnya itu 80, 10, 10. Jadi kenapa begitu? Karena biar proses trainingnya itu lebih pakai data yang lebih banyak gitu guys. So we add 10 image. Box tadi itu masuk di kolom dataset di sebelah sini. Nah, then we have to export in there. The export. Nah, the final datasets looks like this guys. Then we need to annotate all the datasets we have upload. Jadi jika kita datasetnya misal kita punya, if we have 200 picture, then we have to annotate them all. Jadi kita bisa memberikan
annotate-nya semua, kita beri lab bounding box, kemudian we can create a new dataset version, guys. So we create. Nah, in this case we can add the pre-processing. Pre-processing is jadi pre-processing tuh kita membagi atau menyiapkan datanya biar dia tuh bisa langsung digunakan untuk proses training. Nah, after that, in this case, I give them auto orient and resize to 512 kali 512 frame. Then we go to the augmentation. Nah, in the augmentation we can add like we can flip the picture or flip is flip horizontal or we can flip it vertically. Then we can use in this case we have data, kita butuh data yang have brightness or lightning variation, so we choose brightness, then we get to the 90%. We already give brightness augmentation, then we add one more augmentation, is rotation, guys. So in rotation we rotate the picture. Why we need a rotation? Kenapa kita butuh rotasi? Jadi we need a rotation because we use these robots in agricultural environments. Jadi kita pakai robot ini tuh di lingkungan pertanian. So lingkungan pertanian kan kita nggak bisa menebak robot itu ada di mana. We can predict robot in what. Jadi biar robotnya bisa mengenali gestur kita. Jadi misal tangan kita begini atau begini atau begini, the robot still can recognize them. So we give to 15%. Nah, then add one more augmentation. It's blur. Nah, okay, we set to 1.5 px pixel. Okay, then apply. So that we can create. Jadi in RoboFlow we can maximum version size. Jadi we can duplicate the version. Jadi kita bisa menduplikasi gambarnya. Jadi misal tadi kan kita sudah menganotasikan we already annotate 10 data. Jadi kita punya 10 data. Nah, in RoboFlow we can duplicate them until the free year is maximum is 3 kali lipat. Nah, jika pakai premium itu bisa lebih ke 15 kali lipat paling lama. Jadi misal we have 100 data, we can duplicate them until 300 data. So we already split into 8, 10, 10 or 18, 1, 10%, 10%. Then we have pre-processing. Then we already give augmentation. Then we continue to create. Wait. Then we continue to create the new dataset. Nah, okay, it's analyzing. Okay, now we have 24 image for training, 1 image for validation, and 1 image for test. Then we have to, nah, in bawah dataset we
can select, guys. We use what kind of model. Jadi kita bisa memilih kita pakai model apa. In this we there's a lot of model. It's a YOLO, YOLO V3, YOLO V5, YOLO V8, YOLO V9, YOLO V11, V12, or the newest logo, the newest YOLO are V29, 26. In this case, we use YOLO V8, then we choose, then we can, kita bisa memilih. Jadi, we download a zip to computer or we just need the download code. In this case, we download zip to computer and continue. Nah, then you already have the data sets. Okay. I think enough for this session on machine learning. As we come to the end of the session, I would like to emphasize one important thing. Jadi, sebagai penutup sesi ini, saya akan menekankan satu hal penting. Machine learning is not just about algorithms. Machine learning bukan hanya algoritma. It's not just about accuracy or performance metric. Ini machine learning bukan hanya akurasi atau angka performa, tapi it's about how we use technology to genuinely support human life. In the context of agricultural robots, we are not building system to replace farmer. We are building system to assist them to make their work safer, more efficient, and more sustainable. Jadi, kita tidak membangun sistem untuk menggantikan petani. Kita membangun sistem untuk membantu mereka membuat pekerjaan lebih aman, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Itulah makna sebenarnya dari human-centered AI. Hopefully, today's sessions not only expands your technical understanding, but also inspired you to design AI systems that are intelligent, responsible, and human-focused. Jadi, semoga sesi ini tidak hanya menambah pemahaman teknis kita tentang machine learning, tapi juga menginspirasi kita untuk membangun AI yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpusat pada manusia. Thank you very much for your attention, guys. Okay, our next agenda is Q&A session. This is a great opportunity for everyone to engage with our speakers and clarify any thoughts or question you may have. If you have any question, please click the link on the comment below. Wait, I will share. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Adi, kalian bisa langsung mengisi pertanyaan di link yang sudah saya berikan di komen Google Meet ini.
Okay, guys, if you have any question, please drop the question in Slido. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama nih Mas Hadi nih. Apakah dataset harus diciptakan atau dikolek sebanyak-banyaknya? Apakah harus bervariasi modelnya seperti model tangan, tidak hanya satu individu saja? Boleh dijawab? Oke. Jadi untuk dataset itu sebenarnya bisa diciptakan. Jadi sebenarnya ada dua step cari dataset. Yang pertama itu kita bisa mengambil sendiri atau we take a picture. Jadi kita mengambil foto sendiri. Jadi misal kita ke lingkungan yang cocok, kemudian kita foto tangan kita atau foto pokoknya datasetnya, atau kita bisa collect dari internet. Jadi untuk dari internet itu ada banyak website yang bisa menyediakan dataset. Salah satu websitenya itu ada Kaggle. Nah, terus eh, apakah harus dikolek sebanyak-banyaknya dan apakah harus bervariasi? Sebenarnya bervariasi atau enggak itu tergantung gimana tujuan kita untuk dataset tersebut. Jadi misal tujuan kita hanya untuk eh, mengenali tangan kita sendiri, itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak variasi model tangan satu individu. Nah, tapi jika kita ingin menggunakan modelnya ini untuk sistem atau misal kita implementasikan, itu kan kita harus menggunakan banyak model. Kenapa? Karena bentuk tangan beberapa orang itu ada perbedaan. Jadi misal ada yang misalnya kita membuat gestur jempol. Nah, jempol tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang jempolnya lebih kecil tapi panjang, atau enggak ada yang besar tapi pendek jempolnya. Jadi untuk foto atau modelnya itu harus bervariasi dengan tujuan agar hasil model yang kita ciptakan itu bagus atau akurasinya tinggi. Itu guys. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari Mas Hadi yang cukup baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Hadi nih. Oke. Pertanyaan kedua itu nih. Untuk para pemula yang ingin terjun di bidang machine learning, apakah ada saran apa saja yang harus dipelajari dari awal? Oke. Jadi izin cerita dikit ya, dari pertama saya belajar machine learning itu sebenarnya bingung ya. Bingungnya kenapa? Karena gini guys. Jadi kan machine learning kan itu dari sebuah program yang ngetrain, kemudian dari training tersebut sistem tuh bisa mengenali gimana atau apa yang ingin dideteksi. Nah, pertama saya belajar tuh saya bingung. Kok bisa sih sistem ini tuh ngedeteksi, kayak misal saya buat sistem gestur tangan. Nah, kok bisa sih si YOLO ini ngedeteksi tangan kita? Nah, jadi pertama mungkin yang perlu dipelajari kalau pertama terjun itu sebenarnya gimana cara kerjanya machine learning aja. Nah, cara kerja ini nggak harus kayak yang benar-benar sampai ke seluk-beluknya atau ke dalam-dalamnya. Kita cukup paham aja gimana flow-nya lah, workflow-nya. Jadi gimana prosesnya gitu loh. Jadi gimana dari dataset disiapkan, kemudian gimana dari proses training, dari proses uh, embedded atau proses pemasangan ke alat, atau enggak proses uji coba itu kayak gimana. Jadi nanti itu perlahan itu bakal paham sendiri. Jadi belajar dari awal dulu, dari awal gimana dataset, gimana kita ngambil dataset, terus gimana kita eh, dataset tersebut kita pakai untuk di training gitu guys. Cukup Mas Hadi? Cukup. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini, bagaimana jika sistem menangani domain shift ketika robot dipindahkan dari lahan simulasi ke kondisi lapangan yang cuacanya tidak menentu? Oke. Jadi dari kondisi simulasi yang terkendali ya, kayak misal pencahayanya terkendali ke
situasi yang lapangan. Jadi di lapangan kan kita nggak bisa mengendalikan situasinya. Jadi kita nggak bisa mengontrol cuaca gitu-gitu, pencahayaannya. Jadi inilah pentingnya kenapa datanya harus bervariasi. Jadi seperti yang tadi disebutkan, itu ada data ketika matahari terik dan ketika cuaca gelap atau mendung. Jadi dari variasi data tersebut, jadi sistem tuh atau recognition system kita itu lebih robust terhadap perubahan lingkungan. Jadi lebih tahan lah. Jadi misal nih, sekarang kita coba di kondisinya lagi terik. Nah, kemudian beberapa menit kemudian atau 30 menit kemudian atau lebih, cuacanya tuh tiba-tiba jadi gelap atau jadi mendung. Nah, karena sistem kita itu datasetnya banyak, bervariasi dan banyak pencahayaannya dan juga seperti tadi anotasinya, kemudian ada segmentasinya. Jadi semakin bervariasi data kita, sistem kita tuh semakin robust atau semakin tahan terhadap gitu guys. Cukup Mas Hadi untuk jawabannya. Dari saya. Oke, lanjut pertanyaan yang mungkin terakhir, apa mau ada pertanyaan lagi ini Mas Hadi? Mungkin 2 lagi cukup sih. Boleh, dua lagi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yaitu what model is used for gesture recognize and why was that architecture architecture chosen over CNN or other lightweight model for real-time inference? Oh, okay. The model I use is YOLO V8. Why we use YOLO V8? Because it's lightweight and the apa ya namanya, penggunaannya itu lebih lebih mudah. Bukan lebih mudah juga sih, tapi lebih enak aja dan lebih bagus untuk deteksinya daripada CNN. So I've already trained same model two models with same dataset is with YOLO V8 and CNN, and the accuracy is YOLO V8 are better because on low datasets, but in highest datasets CNN are better. So for now we use YOLO V8 because we just have a small datasets or just under 100 datasets. So I choose YOLO V8 to this project. Gitu guys. Oke, begitu. Sekarang untuk mungkin 2 pertanyaan lagi nggak sih Mas Hadi? Ya boleh. Masih cukup lah untuk waktunya. Oke. Ini deh yang gampang-gampang dulu. Bagaimana menurut Anda ke depannya untuk bidang machine learning ini di saat era maraknya AI? Apakah akan low or high demand? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang ya, AI itu gila. Jadi tiap hari itu ada perkembangan AI. Jadi misal hari ini AI itu bisa begini, belum tentu minggu depan AI itu tetap bisa begitu. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena basicnya AI, dasarnya AI itu dari machine learning sendiri. Cuma perbedaan machine learning dan AI itu terdapat di jumlah datanya. Jadi AI itu datanya dia lebih banyak. Jadi datanya dia tuh big, disebut big data. Jadi sebenarnya ini high demand ya, kebutuhan besar. Kenapa? Karena kedepannya machine learning itu bakal kepake terus. Karena apa? Karena kita tahu sendiri AI itu segila apa, dan tiap hari bahkan tiap jam itu perkembangan AI itu ada aja perkembangannya gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena dia menggunakan machine learning. Jadi dia belajar terus. Jadi dari data sebelumnya dia proses, diolah jadi data baru lagi, diolah lagi. Jadi semua data itu diproses atau di machine learning kan di AI. Jadi ini termasuk high demand dan kesempatan bagus lah untuk kedepannya jika kita bisa memahami machine learning ini sendiri. Mungkin gitu. Oke, baik. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir ini Mas Hadi. How to ensure the model does not overfit to a particular gesture dataset and is still able to generalize to different user? Oke.
for create model that's still able to generalize for different user, we need also different users in dataset. So let's say we have 5 people. Nah, the 5 people is actually have a different shape of hand, right? Then we create the data and we compare uh, data with 1 people and data with 5 people is uh, where's the best. Nah, dari sini bisa kita bedakan. Jadi untuk agar programnya itu bisa mengenali different user, jadi kita juga butuh lebih banyak data gitu. Jadi misal dalam satu misal nih, jadi di project A data kita itu ada 5 tangan 5 orang, jadi ada 5 different shapes. Dan di project B ada 1 orang saja, jadi ada 1 shapes tangan saja. Nah, jika dibandingkan 2 hasil modelnya itu jauh lebih bagus yang 5 different shapes. Kenapa? Terdapat banyak variasi that have a different variation hand shapes that create the model better. Itu guys. Mungkin cukup. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi masih cukup lah ini Mas Adi. Cukup. Oke, cukup boleh. Coba sekarang Mas Adi yang milih mau jawab pertanyaan yang mana nih? Bentar. Di system. Number coba scroll lagi dong. Udah, ini sisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mungkin jawab 2. Jawab yang itu dulu deh, yang minta research. Oke, untuk research buat bikin mesin learningnya, seperti Kaggle dan RoboFlow itu mungkin nanti akan saya drop di grup. Jadi mungkin akan saya kirimkan zip untuk datasetsnya. Kemudian untuk link RoboFlow-nya nanti juga akan saya kirimkan. Kemudian Oke. kita scroll ke bawah. Oke, untuk pertanyaan yang paling bawah. If the number of gesture increase or the complexity of the robot increase, what is the scaling strategy for the model to remain stable and responsive? Oke. Jadi biar modelnya itu stabil dan responsif atau robust lah istilahnya, we need good data. Good data is not kayak bukan data yang good data atau dataset yang bagus. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu harus sesuai dengan lingkungan yang kita pakai. Jadi in this case we use agricultural environment, so we have to create the data is related to agricultural environment, such different like this, like I said, different lightning, such cloudly and sunlight. Jadi ada dataset yang bervariasi kayak ketika mendung atau ketika cuaca cerah, and then we need different hand shape. Jadi biar sistemnya robust atau stable dan responsif, itu kita butuh data yang sesuai. Jadi untuk hand shape-nya kita butuh sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma cukup aja. Untuk hand shape-nya kita cukup, dan untuk pencahayaan atau segmentasi kayak tadi, kayak seperti lebih diterangkan atau lebih gelap, kemudian ada miring, kondisi data yang miring atau kondisi data yang di mirror. Nah, itu butuh. Kenapa butuh? Karena semakin datanya bagus, semakin robust sistemnya, semakin minim error atau semakin stable dan responsif gitu. Oke. Cukup sekian untuk Q&A sessionnya. And then we move documentation session, okay?
And then our discussion was so amazing on this afternoon. Once again, thanks to Brother Adi for today. So, ladies and gentlemen, after the main session of the event, we will now proceed with a photography session. Ladies and gentlemen, please turn on your camera for a moment with the background of this event. Oke, jadi untuk teman-teman sekarang adalah sesi untuk foto bersama. Jadi kalian jangan lupa menggunakan background dari event TikTok Ramadan 2026 ini yang machine learning, oke? Oke, sekarang untuk sesi fotonya, we need to show our energy on TikTok Ramadan 2026 this afternoon by Google Meet. Please do your favorite pose, okay? Let me count. 3, 2, 1, and say cheese. Okay? Once again for the next slide with this pose, okay? Jadi sekarang menggunakan pose seperti ini, guys. Okay. Let me count 3, 2, 1. Okay. Okay, thanks for the best pose. We are glad to say thank you for Adi for the presentation, and don't forget to say thank you to of our participant and the media partners such as Himatif UTM, Himasi UTM, UKM FTITC, Bangkalan Dev, Nganjuk Dev, Koalisi, GDGOC, Universitas Airlangga, GDGOC ISTTS, GDGOC University Teknologi Malaysia. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of event. We hope this event has been insightful and beneficial for everyone. Thank you very much for your kind attention. I'm Mumtaz as moderator. Take my leave. Don't forget to joining class intermediate on 14 March 2026. See you at the next event. Good afternoon and we have good day. Thank you. Thank you guys. Gila jago banget. Thank you. Woi lapar woi, Beli takjil. Beliin takjil dong, takjil. Hidup Jokowi. Hidup Prabowo, hidup Sawit. For the absence, I do manually, okay? So don't worry about the absence, about the presence, because I do by myself manually, okay? Muhammad Nabid, you are already here. Okay.